Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik dan semangat belajar walaupun di rumah. Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pembahasan bab 4 mengenai materi sistem organ pencernaan pada manusia. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materinya tentang kelainan dan gangguan sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui penyebab gangguan pada pencernaan manusia. Yang kedua, siswa mampu mengetahui beberapa gangguan pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan cara menjaga kesehatan pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Banyak faktor penyebab gangguan pada sistem pencernaan, antara lain pola makan yang salah, infeksi bakteri, atau karena adanya kelainan pada alat pencernaan makanan. Beberapa gangguan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Karies. Karies terjadi dalam rongga mulut pada gigi yang tidak terawat. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Gigi berlubang dapat menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam kerusakannya, karena telah sampai merusak saraf gigi. Karies terjadi karena adanya penumpukan sisa makanan pada gigi yang difermentasikan oleh bakteri sehingga menyebabkan lubang pada gigi. Pada umumnya, penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kamu lakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi, berkumur dengan larutan garam dan air hangat yang dapat membantu mengurangi plak pada gigi, serta pemeriksaan gigi secara teratur dapat mengurangi perkembangan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi. Jadi, selain itu, kita juga harus mengurangi makanan manis seperti permen, minuman bersoda, atau makanan manis lainnya. Yang kedua, sariawan. Sariawan diawali dengan timbulnya luka kecil dalam rongga mulut, seperti pada pipi bagian dalam mulut, gusi, lidah, bibir, atas atau dasar mulut. Timbulnya sariawan disertai rasa perih dan tidak nyaman. Jika tidak segera disembuhkan, sariawan dapat mengganggu pencernaan makan di mulut. Penyebab dari sariawan adalah kebersihan mulut yang tidak terjaga dengan baik, penggunaan gigi palsu atau kawat gigi, luka pada saat menggosok gigi, sistem kekebalan tubuh yang menurun, dan kurang vitamin C. Sariawan bisa dicegah dengan menjaga kebersihan mulut seperti rajin menggosok gigi dan berkumur, rajin mengkonsumsi buah-buahan, kurangi makan dengan cita rasa pedas, dan periksakan kondisi gigi dan mulut ke dokter gigi secara teratur. Penyakit sistem pencernaan pada manusia yang ketiga adalah apendistis. Apendistis ini biasa dikenal dengan penyakit usus buntu, yaitu peradangan pada bagian appendix atau umba cacing karena infeksi bakteri. Apendistis ini merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Apendistis ini biasanya terjadi ketika ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar di umbai cacing, sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut
akan menjadi busuk serta akan menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Faktor penyebabnya yaitu masuknya sisa makanan atau biji-bijian ke dalam apendiks sehingga membusuk dan sulit untuk dikeluarkan. Yang selanjutnya, diare. Diare dapat disebabkan oleh protozoa atau bakteri yang menyebabkan gangguan penyerapan air di usus besar. Infeksi bakteri atau misalnya bakteri penyebab disentri atau masuknya racun dapat merangsang kolon untuk melakukan gerak peristaltik dengan cepat. Hal ini membuat makanan lewat dengan cepat. Akibatnya, hanya sedikit air yang diserap sehingga feses menjadi encer. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Maka, cucilah tangan sebelum makan, minum air putih dimasak atau air kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Dan apabila terkena diare, penanganan yang dilakukan adalah dengan meminum oralit atau larutan gula garam untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat diare, atau dapat juga minum obat diare. Yang kelima, enteritis. Enteritis adalah peradangan pada usus halus atau usus besar karena infeksi bakteri. Yang keenam, konstipasi atau sembelit. Gejala konstipasi atau sembelit ialah sulit buang air besar. Konstipasi disebabkan oleh sisa makanan melewati kolon dengan lambat, sehingga banyak air yang diserap dinding kolon, ataupun kekurangan asupan makanan berserat dan kurang minum. Akibatnya, feses menjadi kering dan keras. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Adapun upaya mencegah konstipasi adalah tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan. Hindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula seperti makanan manis, keju, makanan olahan. Banyak minum dan makan makanan berserat atau membantu pergerakan feses dan membantu feses lebih lunak sehingga dapat menghindari konstipasi. Yang ketujuh, ulkus atau tukak lambung. Apabila perut kosong, asam lambung dapat mencerna dinding perut sehingga menyebabkan tukak lambung. Untuk menguranginya, penderita hendaknya mengatur waktu makanan secara teratur. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada dinding lambung akibat produksi asam lambung atau HCl lebih banyak dari yang diperlukan untuk mencerna makanan yang masuk, atau karena infeksi oleh bakteri Heliobacter pylori. Gejala yang biasanya muncul yaitu penderita akan merasa nyeri atau perih pada bagian perut. Rasa nyeri yang muncul akan menyebar ke leher, terasa semakin perih saat perut kosong. Yang kedelapan, parotitis atau gondong. Parotis adalah peradangan pada kelenjar parotis karena infeksi virus. Akibatnya kelenjar ludah membengkak. Selanjutnya yang kesembilan, kanker lambung. Penyakit kanker lambung disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan, merokok, dan sering mengonsumsi makanan awetan. Adapun gejalanya yaitu 1. Merasa kembung, sering bersendawa, cepat merasa kenyang saat makan, kehilangan nafsu makan, merasa kelelahan, mual dan muntah hingga muntah darah. Selanjutnya, gangguan penyakit kuning. Disebabkan oleh terbentuknya batu empedu yang menyumbat aliran cairan empedu. Penyumbatan ini menyebabkan cairan empedu tidak dapat mengalir ke usus halus. Akibatnya, ketika kantong empedu berkontraksi, penderita penyakit ini akan merasakan nyeri, terutama setelah makan makanan berlemak. Zat warna empedu ini terakumulasi di kulit sehingga tampak kekuningan. Kita lanjutkan menjaga dan merawat organ-organ sistem pencernaan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga dan merawat organ-organ sistem pencernaan adalah sebagai berikut.
1. Minum air putih setelah bangun tidur. 2. Makan dan minum sambil duduk dan tidak tergesa-gesa. 3. Mengunyah makanan sebelum ditelan. 4. Tidak mengonsumsi makanan yang terlalu panas, dingin, masam, asin, pedas, manis, dan keras. 5. Menggosok gigi secara rutin pada saat akan tidur malam dan selesai makan. 6. Melakukan senam secara rutin untuk menguatkan otot-otot perut. 7. Berpuasa secara rutin untuk membuang racun-racun dalam tubuh. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan anak-anak dapat memahaminya dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.